Rasanya pasti sangat berat ketika kamu diperlakukan tidak adil, dikhianati, atau dilukai oleh seseorang yang mungkin pernah kamu percaya. Ada rasa sesak di dada yang mendesakmu untuk membalas, untuk marah, atau setidaknya membuat mereka mengerti seberapa hancur perasaanmu saat ini. Kamu menangis dalam diam, bertanya-tanya mengapa mereka tega melakukan hal itu. Dan wajar jika sebagian dari dirimu ingin melihat mereka merasakan luka yang sama. Namun, saat kamu akhirnya memilih untuk menarik napas panjang, menahan lisanmu, dan mundur tanpa membalas, kamu tidak sedang menyerah. Kamu justru sedang melepaskan kendali atas sesuatu yang memang bukan tugasmu untuk membalasnya. Saat kamu diam dan menyerahkan rasa sakit itu kepada Yang Maha Melihat, ada sebuah proses tak kasat mata yang mulai bekerja pada orang yang menyakitimu. 1. Hilangnya ketentraman di hati mereka. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, hal pertama yang perlahan terjadi pada mereka adalah hilangnya rasa tenang. Mereka mungkin terlihat tertawa lepas di luar, kumpul bersama teman-temannya, atau pamer senyum seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi jauh di lubuk hati yang paling sunyi, ada alarm alami yang terus berbunyi. Setiap manusia diciptakan dengan hati nurani yang mengenali kebenaran dan kesalahan. Sekeras apapun pikiran mereka berusaha menyangkal atau lari dari kenyataan tersebut. Keheninganmu justru menjadi suara yang paling keras di kepala mereka. Jika kamu membalas dengan amarah atau matian, mereka akan merasa impas dan punya alasan untuk balik menyerang, atau bahkan bertingkah seolah mereka yang menjadi korban. Karena kamu diam, tidak ada konflik luar yang bisa mereka jadikan tameng untuk menutupi kesalahan. Mereka akhirnya dibiarkan sendirian untuk berhadapan dengan rasa bersalah mereka sendiri setiap kali malam tiba dan suasana menjadi sepi. 2. Mereka akan berhadapan dengan pengadilan yang lebih besar. Menyakitkan memang melihat mereka seolah bisa melenggang pergi tanpa beban setelah meninggalkan rasa sakit yang begitu dalam padamu. Kamu mungkin sempat merasa dunia ini tidak adil karena mereka terlihat lolos begitu saja dari tanggung jawab. Tetapi saat kamu menahan diri, bersabar, dan menyerahkan urusan ini sepenuhnya, kamu sebenarnya sedang memindahkan kasus ini ke pengadilan yang tidak pernah keliru. Pengadilan yang tidak mungkin salah. Kamu mundur agar Yang Maha mengatur segalanya, mengambil alih penyelesaian masalah ini. Balasan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka ini akan jauh lebih tepat sasaran daripada balasan apapun yang bisa dirantang oleh tangan dan amarah manusia. Entah kapan waktunya, setiap perbuatan buruk pasti akan menemukan jalan pulangnya sendiri dan berbalik kepada pelakunya. Mereka tidak lagi berurusan dengan kemarahanmu yang mungkin bisa mereka redam, patahkan, atau abaikan. Sekarang, mereka berurusan langsung dengan keadilan mutlak dari langit yang tidak mungkin bisa mereka hindari, manipulasi, atau suap
dengan alasan apapun. 3. Terjebak dalam kelelahan mencari pembenaran. Seringkali orang yang berbuat salah butuh kepastian yang diulang-ulang bahwa diri mereka tidak seburuk itu. Mereka biasanya akan mencari celah dan menantikan responmu untuk membuktikan bahwa kamu juga ikut andil dalam kekacauan yang mereka buat. Sikap diam yang kamu pilih akan menutup semua celah tersebut rapat-rapat. Tidak ada balasan yang kamu berikan. Tidak ada kata-kata kasar dan matian yang keluar dari lisanmu, yang nantinya bisa mereka potong dan kutip untuk menyalahkanmu di depan orang lain. Kondisi ini memaksa mereka untuk terus-menerus merangkai cerita dan alasan baru agar diri mereka tetap terlihat benar. Mereka harus menguras pikiran untuk meyakinkan diri sendiri dan orang sekitar bahwa tindakan menyakitimu adalah sesuatu yang pantas. Upaya mempertahankan kebohongan dan memanipulasi sudut pandang ini sangat menguras tenaga dan melelahkan. Perlahan-lahan, energi mereka akan habis hanya untuk menutupi rasa cemas yang diam-diam menolak untuk mereka akui. Ini adalah siksaan batin yang akan mereka rasakan. 4. Terbukanya karakter asli mereka di mata orang lain. Kamu mungkin sempat merasa cemas, khawatir jika kamu diam saja, orang-orang akan percaya pada cerita sepihak yang mereka buat. Ada ketakutan bahwa kamu akan selalu dilihat sebagai pihak yang kalah, lemah, atau bahkan sebagai pihak yang salah. Di awal, mungkin mereka akan terlihat meyakinkan, bahkan sangat memikat. Mereka tahu bagaimana bersikap hangat, tahu kapan harus memberi perhatian, tahu bagaimana membuat orang merasa dipilih. Namun, percayalah, waktu adalah pembuka rahasia yang paling sabar dan akurat. Orang yang terbiasa melukai orang lain biasanya memiliki pola perilaku buruk yang akan terus berulang di tempat lain kepada orang-orang yang berbeda. Tanpa perlu kamu repot-repot menjelaskan siapa mereka sebenarnya, sikap dan tindakan ceroboh mereka sendiri yang akan perlahan mengungkap karakter asli mereka di depan umum. Orang-orang di sekitar pada akhirnya akan menyadari sendiri kebenaran dari apa yang pernah kamu alami. Kamu tidak sendirian melihat siapa mereka sebenarnya. Pemilik semesta ini sedang memperlihatkannya ke orang lain satu persatu. Ketika keburukan itu mulai disadari oleh lingkungan pergaulan mereka, mereka akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Hukuman sosial yang natural ini seringkali datang tanpa kamu perlu mengangkat satu jari pun untuk membalasnya. Mungkin masih ada beberapa yang dekat dengan mereka, orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan atau kumpulan para penjilat. Tapi saat sudah tidak ada lagi yang bisa diambil dari mereka, orang-orang itu pun akan meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. 5. Tertutupnya pintu kemudahan dalam urusan mereka. Saat kamu disakiti hingga menangis, sangat manusiawi jika ada setitik harapan agar mereka segera mendapat balasan yang setimpal atau kesulitan hidup. Kamu merasa lelah dan marah melihat mereka masih bisa menikmati hal-hal baik setelah apa yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa rintihan hati orang yang diperlakukan tidak adil
selalu sampai tanpa penghalang sedikit pun kepada Sang Pencipta. Meski kamu tidak mengucapkan sumpah serapah, air matamu yang jatuh dalam diam sudah menjadi saksi yang sangat kuat. Tanpa mereka sadari, langkah mereka perlahan mulai terasa berat dan penuh hambatan. Urusan yang biasanya mudah diselesaikan tiba-tiba menjadi rumit, dan pintu-pintu kesempatan seolah tertutup satu persatu tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh logika. Ini bukanlah sekedar nasib buruk atau kebetulan semata, melainkan konsekuensi dari merampas kedamaian orang lain. Kebaikan yang utuh perlahan ditarik dari hari-hari mereka, menyisakan ruang hampa yang tidak bisa diisi dengan kesenangan sesaat dan hiburan sementara. 6. Penyesalan mendalam saat melihatmu tumbuh lebih baik. Terkadang, luka yang mereka torehkan memang berhasil membuatmu merasa sangat kecil, hancur, dan kehilangan harga diri. Mereka mungkin mengira kamu akan terus terpuruk, bersedih, dan meratapi perlakuan buruk mereka dalam waktu yang sangat lama. Tetapi, keputusanmu untuk tetap diam dan bersabar adalah titik awal dari penerimaan dan pemulihan dirimu sendiri. Alih-alih menghabiskan waktu berharga untuk menyusun balas dendam, kamu bisa menggunakan sisa energimu untuk merawat luka dan menata kembali hidupmu. Ketika hari berganti bulan dan tahun, mereka akan melihatmu berdiri tegak, jauh lebih damai, dewasa, dan bahagia dari sebelumnya. Kamu akan tumbuh melampaui rasa sakit itu dan tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi mereka di pikiranmu lagi. Inilah pukulan paling telak yang akan mereka rasakan di masa depan. Menyadari bahwa luka yang mereka berikan padamu tidak berhasil menghancurkanmu, melainkan membuatmu terlepas dari jangkauan mereka selamanya, membawa rasa penyesalan yang tidak bisa lagi mereka perbaiki. Terima kasih, salam damai, dan sampai jumpa.